Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bun, channel Mupi Mungko yang membahas benda-benda Sukabumi. Sekarang giliran aku mau nyicil bikin kue buat lebaran ya. Diawali dengan aku bikin nastar. Mungkin aku nggak bikin dari awal karena ini bukan konten masak-masak, jadi aku di bagian tengah-tengah aja. Jadi ini udah di adonan ya. Nanti kalau misalnya pengen tahu itu komposisinya apa, mungkin aku simpen nanti di deskripsi ya. Nah ini udah beres, tinggal dilihat di dalam opennya buat open kompor ya, yang nago kayak gini. Aku beli kemarin ngedadak karena aku pengen banget bikin kue kering. Alhamdulillah lumayan lah hasilnya, nggak gagal-gagal banget ya. Aku bikinnya dari pagi, baru beres jam seberapa itu, jam 10, karena pertama aku pakai kompor. Jadi kalau misalnya terlalu panas jadi opennya itu ngebul ya bun. Jadi aku pakai apinya yang sedang-sedang aja, jadi nggak terlalu kebakar itu si opennya. Nah maunya juga open kompor ya, jadi seng kayak kena panas jadinya keluar asap gitu. Aku takutnya jadi kebakaran, jadi mangmang gitu ya bun, jadi lalaunan gitu kalau bahasa Sunda nama ya. Nanti kalau nextnya aku mau bikin udah apa gitu di bawah si open kompornya, itu di bawahnya disimpan kenteng ya, jadi nggak jadi panasnya nggak langsung ke dalam opennya. Nah ini hasilnya lumayan banyak. Aku ngadonan sekitar 1 kilo 1400 on, 1400 on gitu, pokoknya 1400 gram ya, jadi 1 kilo lebih lah. Nah ini aku bikin kue yang tengah-tengahnya ada stroberinya. Jadi aku lihat di YouTube modelannya kayak gini, lucu kayaknya kelihatannya, dan ternyata emang lucu hasilnya. Tapi aku menyimpan selainya nggak bisa ya, jadi kurang rapih gitu. Itu di pinggirannya pakai keju. Kemarin tuh aku beli bahannya sekitaran 103.000 karena mahal di Blue Band ya, margarinnya mahal banget, apalagi butter mahal ya. 1 on itu harganya 13.000. Jadi aku dioplos aja mentega sama butter. Kalau misalnya butternya separoh, si menteganya separoh, mungkin lebih mahal ya. Jadi aku dioplos aja. Nah ini si selai stroberinya disimpan di situ, dan alhamdulillah kelihatannya lumayan lucu dan hasilnya lumayan banyak ya. Jadi aku mau simpen di toples aja langsung supaya kelihatan hasilnya dapat berapa toples. Kalau ibu-ibu di sana udah nyicil bikin kue lebaran belum? Kalau aku mah dimulai dari sekarang ya, karena takutnya nanti kalau terlalu mepet mendekati hari raya biasanya suka paciwe sama beli daging sapi di pasar, atau kita masak kentang mustopa gitu kan agak lama ya. Jadi nyicil lah kue lebarannya, jadi nantinya tinggal masak untuk bikin opor atau bikin rendang, jadi nggak terlalu capek ya. Kalau misalnya dicicil dari sekarang bisa 1 hari 1 kilo lah, kalau kita mau bikinnya beberapa kilo. Nah ini di keesokan harinya aku bikin kue yang kayak gini, itu namanya apa ya, aku lupa lagi. Pokok nama itu dicetak gitu, diperecetkan ya bun, dan di tengahnya itu pakai choco chip. Jadi choco chipnya murah banget, cuma 3.500 satu wadah gitu, satu wadah kecil pokok nama ya. Jadi aku belanja 2 kali. Yang pertama 103.000, yang kedua aku beli hampir 200.000 karena aku belinya mentega yang 2 kilo. Jadi aku mau bikin lagi, nggak penasaran karena kemarin hasilnya lumayan cantik ya, dan nantinya kalau misalnya hasilnya bagus dan bisa dijadiin usaha ya, coba-cobalah. Nah kita masukin ke dalam toples, karena si toples yang kecil udah penuh jadi aku pakai toples yang gede. Alhamdulillah hasilnya banyak, dari 2 kilo aku dapet
12 toples kecil dan 1 toples gede gitu. Alhamdulillah. Dan ini hasilnya lumayanlah perdana ya, kalau baru pertama bikin lumayanlah kelihatannya nggak terlalu gagal gitu, dan rasanya pun enak karena sesuai resep di YouTube ya. Nah ini karena udah capek banget bikin kue-kuehan dari pagi sampai siang, jadi aku mau bikin menu berbukanya yang simple tapi nikmat gitu ya bun. Aku mau tumis daun bunga pepaya bagi yang tidak menyukai karena rasanya pahit. Aku punya tips cara bagaimana supaya bunga pepayanya gak pahit. Jadi direbusnya pakai daun singkongnya pakai sama batang-batangnya, supaya nantinya pas bagian ngangkatnya jadi ketahuan itu teh dipisahin, karena si daun singkongnya gak ikut dimasak ya. Daun singkongnya dibuang supaya itu teh daun singkongnya berfungsi untuk supaya si kembang pepayanya gak terlalu pahit. Lanjut kita mau potong-potong si peteknya supaya jadi lebih meriah aja. Aku mau pakai petek karena di kulkas banyak banget petek. Nah kita tumis aja, bumbunya simple, cuma bawang merah, bawang putih, cabai merah sama tomat. Ini menu yang sangat sederhana tapi nikmat banget, dan alhamdulillah ternyata kalau direbus pakai daun singkong jadi nggak terlalu pahit, malah nggak pahit sama sekali. Jadinya aku pertama suka pakai direbus pakai daun harendong, atau setelah direbus kita jemuk-jemuk pakai garam, tapi masih tersisa rasa pahit. Tapi kalau pakai daun singkong yang tua dan batang-batangnya itu banget mengurangi rasa pahitnya buat aku dan buat suamiku yang sebenarnya nggak terlalu suka sama bunga pepaya, jadi suka karena rasa pahitnya itu udah hilang. Ya kalau ibu-ibu mah sukanya yang aneh-aneh ya, kayak kembang pepaya, kayak daun pepaya, pokok nama yang pahit-pahit itu enak kalau dipakai makan, apalagi buat bareng-bareng, bikin nafsu makan bertambah. Karena kita teh mendekati hari lebaran, aktivitas penuh banget, dan pagi-pagi biasanya bikin buat kue lebaran, dan sore harinya tetap harus masak untuk berbuka keluarga kecil aku. Jadi aku tuh harus punya tenaga full, dan tenaga full itu dapat dipenuhi dengan aku masak yang kayak ginian ya. Kalau masak ayam, telur aku jadinya enak gitu ya, karena mungkin bosen nggak tahu kenapa ya. Kalau makan kayak gini jadinya enak banget. Itu sih bagi yang menyukainya ya. Lanjut kita masukin daun pepayanya yang udah tadi direbus. Jangan lupa diperes-peres ya supaya airnya keluar, air yang menyebabkan rasa pahit. Jadi bener-bener ini teh rasanya nggak pahit, cobain deh pun. Bagi yang menyuka daun pepaya atau kembang pepaya, kan kadang pahitnya melebihi daun pepaya ya. Kembang pepaya mah pahit banget, tapi kalau direbus sama daun singkong alhamdulillah rasanya nggak pahit banget. Dan ini hasilnya, alhamdulillah dapat 1 mangkok gede. Ini aku dapat percuma percuma teh gratis ya, dari tetangga yang lagi beresin kebun, lalu aku minta kembang pepayanya. Alhamdulillah udah selesai dan hasilnya lumayan banyak dan enak banget. Makasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir, bikin kue lebaran lalu bikin menu untuk berbuka puasa. Mudah-mudahan gak bosan. Jangan lupa nonton video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bisa, 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 bisa.